Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Raul Sinurat, Dian, Selo, Nadia, Marcel, Solian, Leo, Crisantus, Cynthia, dengan judul banyaknya remaja yang lebih senang terhadap budaya barat dibanding budaya nasional. Budaya barat atau budaya asing yang masuk ke Indonesia membawa dampak yang sangat besar dalam generasi muda saat ini. Tidak semua budaya yang masuk membawa dampak positif untuk kita. Sebagai generasi muda harus dapat memilah-milah agar jati diri kita sebagai anak bangsa tidak hilang. Contoh-contoh dampak positif dan negatif masuknya budaya asing. Dampak positif yang pertama, pola pikir masyarakat menjadi lebih maju sehingga mendukung modernisme. Yang kedua, tingkat kehidupan mengalami perbaikan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang berkembang baik. Dampak negatifnya ialah masyarakat berubah menjadi individualisme dan cenderung konsumtif. Gaya hidup ketimur-ketimuran yang kita anut berubah menjadi kebarat-baratan. Munculnya kesenjangan sosial. Munculnya produk luar yang membuat produk lokal tersingkirkan. Nilai-nilai leluhur yang kita anut melemah atau bahkan menghilang. Banyak dampak negatif dari masuknya budaya asing ke Indonesia. Kami membuat rancangan yang dapat diusulkan kepada pemerintah dan lembaga yang bersangkutan, yaitu lembaga kebudayaan, dengan membuat pertunjukan rutin yang dilakukan sebulan sekali, yang di dalamnya yang berpartisipasi adalah generasi muda. Berikut yang mungkin bisa menjadi cara lembaga yang bersangkutan atau pemerintah dapat melaksanakan usulan tadi, yaitu dengan yang pertama, membuat surat yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan dapat menimbulkan ketertarikan untuk mengikuti pertunjukan tersebut. 2. Membuat usulan atau rancangan yang masuk akal agar pemerintah dan lembaga yang bersangkutan dapat melaksanakannya. Tidak hanya mengusulkan rancangan kepada pemerintah atau lembaga terkait, itu juga harus dapat menumbuhkan dukungan dari individu atau kelompok. Cara agar bisa menumbuhkan dukungan dari individu atau kelompok, kita mulai dengan memperkenalkan budaya itu terlebih dahulu. Setelah kita memperkenalkan budaya itu, dari situlah kita mulai memberitahu bahwa budaya kita tidak kalah dari budaya asing. Misalnya dari budaya Batak kita memiliki tari khas tortor yang tidak kalah dari dance yang berasal dari budaya Barat. Individu atau kelompok yang dapat mendukung usulan tersebut biasanya adalah orang-orang yang cukup berpengaruh dalam masyarakat atau yang banyak dikenal oleh masyarakat. Salah satu contohnya ialah Judika. Judika adalah seorang penyanyi yang berasal dari tanah Batak. Nah, melalui beliau kita dapat menarik perhatian orang-orang, terkhusus orang-orang Indonesia atau bahkan mancanegara untuk mengenal budaya Batak. Bukan hanya itu, kita juga harus membuat orang yang cukup berpengaruh seperti contoh di atas tadi mendukung rancangannya. Kita dapat memulai dengan cara mengatakan bahwa banyak budaya Batak yang belum dieksplor, dan jika dieksplor akan menjadi suatu karya yang mungkin bisa membawa nama artis tersebut dan budayanya menjadi lebih terkenal. Setiap usulan pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Biasanya orang yang akan menentang usulan untuk merencanakan kemajuan kebudayaan nasional adalah generasi muda yang menganggap kebudayaan itu merupakan kuno atau ketinggalan zaman dibandingkan dengan kebudayaan barat yang kekinian. Untuk dapat meyakinkan generasi muda tentang rencana ini ialah dengan mengatakan bahwa budaya Indonesia tidak kalah keren dengan budaya lain, dan budaya Indonesia itu cenderung unik. Jadi jika dipelajari lebih dalam akan sangat menarik. Tinggal atau lembaga yang dapat menjalankan usulan kita, yaitu melakukan pertunjukan budaya yang rutin dilakukan sebulan sekali. Itu adalah lembaga kebudayaan dan pemerintah setempat.